tiga poin dari ajaran rabbinik saya bahas. Jadi ya mau 22A, 62A, 48B, semuanya membahas tentang petobat baru ke dalam agama Yahudi, di mana dia dianggap anak yang baru lahir. Jadi artinya suatu pertobatan ke dalam iman yang benar, kepada Tuhan yang benar, itu disimbolkan dengan kelahiran kembali, kelahiran baru, kelahiran yang fresh gitu, newborn, bayi yang baru lahir. Nah, ternyata konsep itu ada di dalam ajaran rabbinik. Itu. Nah, ini sekarang kalau tadi saya bahas rabbinik, sekarang di PL-nya. Di PL ada nggak? Kalau rabbinik itu kan ajaran lisan ya, filsafatnya. Sekarang di PL sendiri di Perjanjian Lama ada nggak pembahasan ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu bentuk kelahiran baru atau kelahiran kembali? Oke, ini karena hanya PL maka saya hanya membahas PL gitu ya. Nah, saya coba merangkum beberapa ayat dari Yehezkiel ya 11, 19 sampai 20. Ini saya rasa sudah sangat sering saya bahas juga. Aku akan memberikan kepada mereka satu hati dan aku akan menaruh roh yang baru di dalam mereka. Aku akan membuang hati batu dari daging mereka dan akan memberikan kepada mereka hati daging, dengan tujuan supaya mereka berjalan menurut ketetapanku, memelihara peraturanku dan melakukannya. Lalu mereka menjadi umatku dan aku menjadi Tuhan mereka. Jadi dalam kitab Yehezkiel 11, ini mic-nya siapa ini? Udah off ya. Oke. Jadi dalam Yehezkiel 11 itu ada pembahasan tentang semacam awal bahwa mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Diawali oleh apa? Aku memberi mereka satu hati, aku menaruh roh yang baru. Jadi ada kata baru di situ. Roh yang baru. Jadi setelah diberi roh yang baru, barulah mereka dikatakan mereka akan berjalan menurut ketetapanku dan memelihara peraturanku. Seperti itu. Jadi dari PL sendiri sudah ada ternyata istilah roh yang baru. Makanya ketika di PB disebutkan kelahiran baru atau kelahiran kembali, di PL sebutannya roh yang baru. Ya, roh baru itu berarti ya ada perubahan gitu ya. Jadi dulu kita punya roh yang lama, sekarang kita punya roh yang baru. Nah, itu jelas ada kata roh yang baru. Kemudian Yeremia 31, ini sudah sering saya bahas juga tentang perjanjian baru. Aku akan mengikat suatu perjanjian baru dengan keluarga Israel dan dengan keluarga Yehuda. Bukan seperti yang kulihat di sini, bukan seperti dengan perjanjian yang aku ikat dengan mereka, dengan leluhur mereka di Sinai ya, karena sudah dilanggar gitu ya. Jadi kitab Torah itu banyak dilanggar di era Yeremia, karena Yeremia itu kan masa penghukuman ya. Maka Tuhan mengatakan, aku akan membuat perjanjian baru di pasal 31. Suatu perjanjian baru dengan Israel dan Yehuda. Israel ini Israel Utara ya. Yehuda Israel Selatan. Nah, perjanjian baru itu apa? Aku menaruh Torahku dalam batin mereka. Jadi dulu Torah itu di batu, tulisan di batu. Sekarang Torah itu di batin, dituliskan dalam hati. Sama akhirnya, aku menjadi Tuhan mereka, mereka menjadi umatku. Ini sama dengan Yehezkiel tadi. Jadi roh yang baru dengan ini dikatakan menaruh Torah itu sama ternyata. Jadi hanya roh yang baru yang bisa ditulisi kitab Torah. Dan dikatakan di ayat 34, mereka tidak perlu saling mengajar sebenarnya. Semua orang sudah tahu karena diajar langsung oleh Tuhan. Mereka semua mengenal aku, terkecil sampai yang terbesar. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat dosa-dosa mereka. Nah, ini kan metode pelepasan El-Sadik gitu ya, mengampuni dan tidak mengingat dosa. Penghapusan dosa, penebusan dosa.
Jadi orang yang bisa ditebus, yang dosanya dihapus, itu orang yang lahir baru, rohnya ditulisi atau hatinya ditulisi dengan kitab Torah, bayangkan. Makanya dalam metode pelayanan El Sadik, orang harus diajari 10 hukum. Minimal itu. Minimal itu 1, 2, 3. Dan ya saya yakin banyak orang melanggar 10 itu ya. Nggak hanya 1, 2, 3 pasti. Entah dengan orang tua, dengan hari Sabat, dengan pembunuhan, dengan pencurian, dengan saksi dusta, dengan mengingini, dan lain sebagainya gitu. Jadi orang yang berhak ditebus dari dosa mereka adalah orang yang di dalam batinnya ditulis atau ditaruh hukum Torah. Ini dari Yeremia 31 begitu. Ternyata itu berkaitan dengan kelahiran kembali. Jadi orang yang lahir baru itu seharusnya atau standarnya ya, SOP-nya, sewajarnya itu di dalam hatinya tertulis kitab Torah, tertulis hukum-hukum Tuhan. Makanya saya menyimpulkan di sini, menaruh hukum Torah dalam batin manusia itu sama saja dengan menaruh roh baru dalam diri manusia. Jadi ketika ada roh baru dalam diri manusia yang kita sebut lahir baru, lahir kembali, itu artinya kita ditulisi atau ditaruh hukum Torah dalam batin kita. Jadi batin kita ada Torahnya, itu tanda kelahiran kembali. Makanya kalau orang lahir kembali tapi tidak punya hukum Torah, saya filternya di situ, meragukan. Tuhanmu siapa? Allah atau Yahuwah? Nah, itu hukum Torah. Jadi kalau orang ragu menyebut siapa Tuhannya, ada yang salah. Nah, kemudian poin kedua adalah ada kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Jadi kehadiran roh baru ini dalam diri manusia itu hanya bisa kalau ada kehadiran Roh Kudus. Jadi roh baru ini itu harus bersama Roh Kudus, karena tidak mungkin ada roh baru yang dilengkapi hukum Torah tanpa Roh Kudus. Nah, ini karismatik sekali. Jadi kalau orang lahir baru, dia akan dikatakan bersama Roh Kudus, didiami Roh Kudus. Itu tandanya itu didiami hukum Torah. Jadi hukum Torah itu Roh Kudus. Ekuivalen, bukan sama dengan, tapi ekuivalen. Kenapa? Karena perayaan Shavuot kalau nggak salah ya, ketujuh gitu ya, dalam perjanjian baru itu ditandai dengan turunnya Roh Kudus. Jadi mereka merayakan Shavuot, turunnya kitab Torah di hari ke-50. Yang turun Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu menyertai hukum Torah. Ini konsep karismatik yang benar, yang seharusnya yang lain-lain itu KW itu. Mereka mengagumi karya Roh, suka dengan karismatik, karismata, karunia karya Roh, tapi mereka tidak tahu hukum Torah. Kan goblok. Karena kitab Yeremia nulisnya begitu. Ini perayaan Shavuot, turunnya Torah di sini dirayakan di PL, tapi ketika orang PB merayakan, yang turun Roh Kudus. Berarti kan Roh Kudus itu menyertai bersama hukum Torah. Itu logika yang orang cerdas ya. Tapi kalau orang goblok ya enggak ngerti. Nah, akhirnya dikatakan aku tidak akan mengingat dosa mereka. Ini penebusan. Jadi pelayan pelepasan pemuritan, rohnya baru, lahir baru, diberi ajaran hukum Torah, baru dia akan bebas dari dosa dan diampuni. Dosanya dihapus. Tuhan tidak akan mengingat dosa mereka. Nah, itu konsep pemuritan dan pelepasan di El Sadik begitu. Perjanjian baru memungkinkan kita diampuni. Perjanjian baru inilah perjanjian salib. Torah ditaruh dalam hati kita, dan dengan batin yang baru, dengan roh yang baru, kita bisa menaati hukum itu. Kenapa? Karena hukumnya di dalam. Nah, gitu. Kenapa orang PL gagal? Karena hukumnya di luar, di batu, nggak di dalam hati. Orang-orang PL yang berhasil itu adalah orang-orang PL yang hukum itu ada di dalam batin mereka. Jadi ini tidak semuanya ternyata. Dalam kisah Keluaran hanya 2 orang pria yang masuk Kanaan. Artinya hukum itu, walaupun waktu itu belum dijelaskan,
hukum itu secara pengalaman hanya dialami 2 orang. Yang lain enggak. Mereka masih suka dewa Apis, sapi jantan. Jadi di dalam diri 2 orang ini mereka sudah tahu ini Tuhannya asli itu Tuhannya yang bersama Moses, gitu. Bukan patung lembu emas. Nah, itu menarik sekali. Itu ya, itu contoh. Oke, itu. Terus di Yeremia 32 nih, di ayat selanjutnya 39 dan 40 dikatakan, aku akan memberikan mereka satu hati dan satu jalan supaya mereka takut kepadaku sepanjang waktu. Aku mengikat perjanjian kekal dengan mereka. Nah, di dalam hati mereka aku menaruh rasa takut kepadaku dan seterusnya. Jadi ini pelengkap saja ya. Jadi Yeremia 31 tadi kan perjanjian baru itu dikatakan supaya mereka takut kepadaku. Kenapa itu pentingnya? Sepanjang waktu ya dikatakan begitu. Karena ini terkait dengan hukum 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Orang kalau tidak punya roh yang baru, batin yang baru, yang taat kepada Torah, mereka tidak akan takut kepada Tuhan. Ya, makanya diberi satu hati dan satu jalan. Kemudian Yehezkiel 36, aku akan memercikan air yang jernih atasmu, kamu menjadi tahir. Aku membersihkan kamu dari segala kecemaranmu, dari segala berhala. Nah, ini membersihkan dari segala kecemaran dan dari segala berhala itu kan pelayanan pelepasan kita. Pemuridan El Sadik punya proses membersihkan diri dari segala berhala. Itu pelayanan pelepasan. Berhala apa ya? Roh-roh kodam di otak dan di tubuh kita. Ayat 26, aku memberikan hati yang baru, aku menaruh roh yang baru dalam kamu, menjauhkan hati batu dari tubuhmu, aku memberikan hati yang daging, gitu ya. Di ayat 27, aku menaruh rohku di dalam kamu, dan seterusnya. Jadi menaruh hukum Torah itu sama dengan di Yehezkiel 36 adalah menaruh rohku. Nah, itu sama, makanya saya tadi jelaskan. Shavuot, perayaan turunnya Torah, itu di PB dirayakan sebagai turunnya Roh Kudus di hari ke-50 ya. Pentakosta. Nah, Shavuot itu kan 7 minggu ya. Di akhir 7 minggu hari ke-50 ya. Itu ternyata. Jadi Torah itu ekuivalen dengan kehadiran roh Tuhan. Jadi Roh Kudus yang asli ya. Bukan yang KW, kalau yang banyak sekarang itu kadang KW itu. Oke ya, itu dari PL-nya sumbernya itu. Sekarang kalau kita mencoba, ini saya coba analisa gitu ya, dari kisah tentang pembicaraan Nakdimon dan Amasiah atau Sang Masiah.